Puji nama Tuhan, selamat malam dan puji Tuhan, shalom. Bagi tangan-tangan yang bersuka cita malam hari ini, walaupun di luar hujan, kita mau bersuka cita dalam Tuhan, amin. Dan dengan salat terbaik buat Tuhan. Kita sampaikan hati datang pada Tuhan malam hari ini, kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan, yang selalu kami rasakan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna, pertolongan Tuhan yang selalu nyata Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan kami rindu datang memuji menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan menyatakan isi hati kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Berkati malam hari ini ya Yesus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku, katakan ku perlu. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, katakan peganglah, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari sama-sama nyatakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, katakan peganglah tangan kami, peganglah tangan. Sekali lagi katakan, ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, katakan peganglah kami, peganglah tangan. Sama-sama kita katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu beserta.
sekali lagi nyatakan pada Tuhan kita. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Sekali lagi nyatakan pada Tuhan kita. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Katakan ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita mau nyatakan pada Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, oh, dalam hidup ini. Karena kami tahu tiada yang lain. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami perlu Tuhan. Kami perlu Bapa dalam hidup ini. Kami tak mampu hidup sendiri. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Oh Tuhan, oh Bapa, sampai selamanya Kau kekuatan dalam hidup ini. Sampai selamanya Kau segalanya yang kami perlu. Kami angkat tangan kami malam hari ini kepadamu ya Tuhan. Tanda kami berkata bahwa segalanya Tuhan hanya daripada-Mu ya Bapa. Kami mampu sampai hari ini karena kasih setia Tuhan saja dalam hidup kami. Kami mau berkata kami perlu Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kinaralamase. Haleluya. Oh Tuhan. Oh Bapa. Oh Yesus, Yesus. Kami percaya ketika kami diizinkan melewati lembah kekelaman ya Bapa, kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang memegang tangan kami. Itu sudah lebih dari cukup untuk kami melewati semuanya ya Bapa. Para lama ya sikaralamu Yesus. Oh Yesus, Yesus. Mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami dan sampai selamanya hidup kami memerlukan tangan Tuhan saja. Bukan yang lain ya Bapa.
Kami mau berkata kepadamu sekali lagi malam ini Tuhan. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Bapak Ibu sendiri nyatakan pada Tuhan, katakan sekalipun. Kami percaya setiap yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kami mampu melewatinya Tuhan. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita pada Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama nyatakan iman kita pada Tuhan. Katakan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Katakan, ku percaya Kau penuh Tuhan. Ku percaya Kau penuh. Pengharapanku di dalam-Mu. Semuanya katakan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Katakan, siapapun. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus. Yesus. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, ku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau, haus jiwaku. Kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau penuh. Pengharapanku tidak. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Katakan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, Yesus,
Katakan melebihi siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, mungkin kita diizinkan melewati semuanya dan kita merasa sendirian dalam hidup ini. Malam ini saya mau berkata pada setiap kita, bahwa mungkin Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang mau kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Dikatakan melalui lirik pujian ini, Yesus yang kami andalkan, yang kami percaya di setiap waktu. Bukan ketika kita menghadapi masalah saja kita mau mengandalkan Tuhan. Tapi biarlah melewati setiap masalah, setiap waktu dalam kehidupan kita. Entah keadaan yang mungkin menyenangkan ataupun keadaan yang menyedihkan. Biar hanya Tuhan saja tetap menjadi satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Biar tetap Tuhan saja yang terus kita ingat dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Engkau yang sepakat, mari sama-sama kita angkat tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata, Yesus hanya Kau. Melebihi siapapun Tuhan. Entah itu suami atau istri kami, entah itu orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Yesus hanya Kau, hanya Kau di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi katakan Yesus. Kami tak mau mengandalkan manusia dalam hidup kami Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kami, manusia bisa meninggalkan kami. Tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian melewati semuanya Tuhan. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andal. Katakan selain Kau, Engkau Yesus. Sama-sama angkat tinggi kedua tangan kita. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin, haleluya. Tiada lain yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami percaya. Dan kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Allah kami Immanuel. Yang sepakat sama-sama katakan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Kita percaya Dia Allah Immanuel dalam hidup ini, amin. Dia yang menyertai, Dia yang berikan keselamatan bagi kami. Mari sama-sama bersuka cita. Katakan Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita. Tak pernah sedetik pun terlelah, Dia setia memelihara. Tuhan selalu bersama kita. Katakan sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Percaya Dia sanggup, katakan Dia yang sanggup,
katakan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Kami percaya kami menerima kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama yang percaya katakan Tuhan selalu bersama kita, abad dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun siapa yang setia dalam hidup kita? Oh, memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya. Akan apa saudara? Akan kebenaran firman-Nya. Semua katakan, hey, Dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup. Dia berjanji dan kena. Siapa yang sanggup? Dia yang sanggup. Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Oh, Dia yang sanggup. Dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji dan menggenapi dalam hidup kami. Oh, Dia yang sanggup. Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Imam, beriku kemenangan. Kami percaya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari semua yang percaya katakan, Dia yang sanggup. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Katakan amin. Kurang keras katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan, layak dipuji. Katakan, oh besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah Bapa, katakan di pihak kita, amin. Di pihak kita, hey, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi setiap kita umat-Nya, amin. Oh, terpujilah Tuhan, terpuji nama siapa yang perkasa, Yesus Allah perkasa. Kami memuji Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami. Mari semua jemaat Tuhan katakan, besarlah, oh besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Tuhan tempat perlindungan kita, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah, katakan di pihak kita, amin. Di pihak kita, hey, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah Bapa menyayangi setiap kita, amin. Di kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekarang tepuk tangan tinggi di atas kepala, semua katakan, terpujilah Tuhan, kuasanya. Dia telah menunjukkan
Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur, mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih yang Kau curahkan dalam hidup kami, tidak pernah habis dalam hidup kami. Melewati semua yang Tuhan izinkan, kami mau berkata Engkau Allah kami yang setia di pihak kami. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan, malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh menabur. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami memberi Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberikan Engkau sudah memberkati setiap kami. Kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita mau berkata, amin. Kita satukan hati, nyatakan pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sama-sama kita nyatakan pada Tuhan, selain Tuhan tidak ada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Semuanya kita katakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mungkin lirik lagu ini di dalam mudah ketika kita menjalani dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan izinkan pergi dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan meninggalkan kita hari demi hari. Seolah kita merasa kita sendirian dalam menjalani hidup ini. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Apa yang kita sudah damba-dambakan, apa yang sudah kita sukai, mulai Tuhan izinkan pergi dalam kehidupan kita. Tapi biarlah lirik lagu pujian ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena biar hanya Tuhan saja yang kita miliki, bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Banyak Engkau malam hari ini mau berkata, Tuhan hanya Engkau saja yang kami miliki dalam hidup ini Tuhan. Biar hati dan hidup kami tidak terpaut oleh dunia ini Tuhan. Dan kami mau berkata, Engkaulah satu-satunya harta berharga dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mau merespon ini dan sepakat, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama arahkan hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Angkat tanganmu dan nyatakan pada Dia sekali lagi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
tetaplah Allah selama. Sekali lagi angkat tinggi tangan kita. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Ini yang kami percaya Tuhan. Mari sama-sama tinggi-tinggi kita tangan kita nyatakan pada Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagian, katakan tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kasih karunia-Mu senantiasa baru setiap hari, membuat kami punya kekuatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami masih ada kesempatan bisa bernyanyi untuk Tuhan. Dan sejenak kami rindu untuk bisa mendengarkan sebagian firman-Mu. Sebelum hamba-Mu yang hina dina ini berbicara atas nama-Mu yang kudus, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir, jamah satu persatu jemaat-Mu, dan lawatlah kami semua supaya setiap yang hadir pada saat ini diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan, yang takut melihat kepada hari besok Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan cakap menanggung perkara hidup setiap hari. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Shalom yang di rumah. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu di tahun baru. Mumpung belum lupa saya ucapkan Natalan juga ya, Merry Christmas and Happy New Year. Juga bagi yang merayakan Sinen Kuaile, kongsi-kongsi. Nah sekarang saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan tentang El Roi. Apa arti El Roi? Siapa yang tahu? Apa? Itu Jehovah Jireh. El Roi apa? Itu Jehovah Jireh. Iya, itu dia. Allah yang melihat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini muncul dari seorang Mesir. Namanya adalah Hagar. Suatu ketika Hagar itu menjadi budak daripada Sarah, tetapi ternyata melalui si Sarah ini Abram itu belum jadi Abraham, tidak pernah bisa memiliki keturunan sampai pada waktu itu.
Sehingga Sarah menjadi minder dan ciut, lalu berkata kepada suaminya, yang ini aja sama budakku. Wow, siapa nggak nolak kan? Suami mana tiba-tiba dikasih seperti begitu, langsung dihajarlah sama si Abram. Singkat cerita, lalu meteng, you know meteng? Hamil, bukan peteng ya. Tiba-tiba sudah hamil. Nah, pada waktu setelah itu dia sudah hamil, biasa kan, lupa diri, lalu jadi sombong, menghina merendahkan si Sarah. Kemudian dia curhat si Sarah sama si suaminya. Ya apa itu? Kok jadi sombong kayak gitu? Kemudian si Abram berkata, kan dia tetap budakmu, silakan mainkan aja tugasmu. Kemudian ditekanlah si Hagar ini. Pada waktu ditekan gak tahan, lalu dia lari meninggalkan tuannya. Pada waktu lari itulah kemudian malaikat YHWH, itu kalau dalam perjanjian lama disebut teofani, M-nya itu M besar, itu menandakan Yesus sendiri. Yesus dalam perjanjian lama itu sudah ada, tetapi tidak jelas seperti perjanjian baru. Nah, pada waktu menegur itu, yang menegur adalah M, malaikatnya M-nya itu besar, malaikat YHWH. Kemudian ngomong sama si Hagar, Bu mau kemana Bu? Aduh aku gak kuat ini, aku ditekan, disiksa, mau kemana? Aduh sudah gak tahu mau kemana. Lalu si malaikat tuh berkata, balik, kembali kepada nyonyamu. Wah saudara tahu, bayangkan, sudah disiksa di situ, lari. Lalu sama si malaikat Yesus sendiri itu dalam rupa malaikat tadi berkata kepada Hagar, Gar balik oh. Nah pada waktu disitulah si Hagar itu langsung mengeluarkan pengakuan imannya bahwa El Roi berarti Tuhan itu Allah yang melihat. Itu sebabnya hari ini saya rindu sekali, apapun persoalan Anda, apapun pergumulan Anda, ingat baik-baik, Tuhan Allah tidak pernah tertidur untuk melihat kita. Dia nggak pernah ketiduran. Makanya jangan suka menyanyikan lagu, jangan rohmu tinggalkan aku, iku ora iso. Itu yang ngarang pasti kurang ngerti Alkitab. Dia itu melihat loh, gimana bisa tinggal? Belum lagi dia maha hadir, hadir di mana-mana. Masa dia bisa tinggal? Nggak bisa. Itu sebabnya hari ini kita rindu bersama-sama, saya rindu bersama-sama, kita merenungkan satu bagian untuk menjawab mengapa kita harus menikmati El Roi. Mari buka Alkitab kita saudara, dari kitab Roma pasal yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-26, 27 dan 28. Kalau yang 28 saya tahu Anda pasti hafal. Tapi kita lihat dari 26, 27, 28. Supaya kalau saudara datang ke tempat ini ketemu El Roi gak ngamuan. Pada waktu engkau baca ada El Roi gak jadi khawatir. Pada waktu engkau lihat ada El Roi, engkau tidak jadi takut. Bahkan bisa seperti Hagar siap untuk dianiaya. Yaitu seperti Hagar harus kembali kepada nyonyanya si Sarai meskipun nanti dia ditekan begitu hebat. Nah sekarang kita lihat dari El Roi ini kita menemukan 3 alasan mengapa kita harus tetap kuat menikmati El Roi dalam kehidupan kita setiap hari. Silakan dibuka Roma pasal 8, yang di rumah juga silakan dibuka Roma pasal 8. Perhatikan ayat 26, 27 dan 28. Oke, sudah muncul di sini. Saya undang saudara membaca bersama-sama, tapi bangkit berdiri aja. 2, 3.
27. Dua 28. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya, dan simpenlah baik-baik ayat-ayat tadi. Kalau saudara tidak berjuang untuk mengingat, tidak berjuang untuk menghafal, pasti nggak akan teringat, tidak mungkin terhafal dalam pikiran kita. Kalau kita tidak punya tabungan ayat, maka pada waktu menghadapi masalah, yang muncul pasti bukan ayat. Yang muncul pasti nasihat seperti dari media sosial. Kemudian di situ, iya hati-hati, harus seperti ini, harus menghadapi seperti ini. Kita sudah lupa loh ayat Alkitab. Saya kadang-kadang lucu dan geli lihat anak Tuhan itu ketakutan dan menjadi agen menakut-nakuti orang lain gara-gara dia menikmati berita di media sosial. Maka itu hari ini saudara tahu, banyak orang belum menghadapi masalah, tapi dia sudah tahu ada jawabannya. Kenapa? Dia sudah melihat melalui media sosial orang yang buat konten. Kalau seperti ini akan kayak gini, hati-hati ya seperti ini. Itu sebabnya saudara, berapa banyak orang menjadi takut menghadapi kehidupan padahal dia belum pernah melewatinya. Memang bijaksana, artinya adalah kita tidak akan tertimpa persoalan itu. Tetapi ada persoalan, kekuatan rohani kita, semangat hidup kita itu berbeda. Karena apa? Karena sudah diintimidasi oleh konten-konten. Kita ini kadang-kadang bukan diintimidasi oleh kuasa kegelapan, tapi diintimidasi oleh pendapat-pendapat orang yang membingungkan kita. Nah sekarang kita lihat dari bagian ini melalui pembacaan kita Roma pasal 8 ayat 26, 27 dan 28 ada 3 hal yang menarik tentang apa? El Roi. Bagaimana kita bisa menikmati El Roi tersebut di dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah dia cuma melihat begini? Apakah dia itu mengawasi kemudian cuek bebek? Oh ternyata tidak. Kita mulai dari ayat yang ke-26. Bagaimana kita bisa menikmati El Roi tersebut dalam kehidupan kita? Yang pertama, El Roi itu adalah penolong. Perhatikan di dalam ayat 26 dikatakan seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Roma ketika menerima surat ini, mereka sedang dalam tekanan hidup yang berat, penindasannya berat. Pada waktu mereka sudah tidak ada harapan, lalu dihiburlah oleh Rasul Paulus melalui ayat-ayat ini. 26, 27, 28. Nah ayat yang ke-26 dia sedang mengingatkan kepada orang-orang di Roma, apapun persoalanmu, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Roh itu membantu kita dalam apa? Dalam apa? Jadi kalau kuat kan tidak perlu dibantu kan? Bantunya dalam apa? Kelemahan. Yang ngukur kelemahan itu Allah atau kita? Yang ngukur kita sedang lemah itu Allah atau kita? Allah kan? Bukan kita toh? Itu sebabnya coba perhatikan, pada waktu Anda sekolah, pernah sekolah SD ya? Pernah SMP ya? Pernah SMA ya? Kan ada ujian toh? Yang buat ujian itu lebih pinter atau lebih bodoh dari muridnya? Lebih pinter kan? Bahkan lebih tua. Bahkan ada sangat tuanya luar biasa. Tetapi dia harus menyiapkan materi ujian untuk anak-anak. Namun si gurunya sudah mengukur
batas kemampuan daripada anak-anak tersebut. Demikian juga dengan hidup kita setiap hari. Apapun yang kau hadapi, pergumulanmu seperti apa, bagaimanapun kita menghadapi rintangan, ingat baik-baik, semuanya sudah terukur. Tidak ada yang kebetulan. Apalagi Allah kita itu Allah yang berdaulat. Tidak ada sesuatu yang kagetan. Maka itu jangan suka berkata begini. Pada waktu COVID kemarin tuh, sering kali saya mendengar orang yang ditinggal suami atau istrinya, kenapa cepat sekali? Loh, kenapa kaget? Berarti selama hidupnya dia tidak bisa menikmati cara kerja Tuhan Allah. Itu sebabnya dia menjadi kagetnya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kemarin saya menguburkan seorang pendeta senior yang di Surabaya, di daerah Sentong sana. Singkat cerita, setelah selesai acara pemakaman, saya dan anak saya diajak makan di daerah Tretes. Nah, pada waktu makan di meja yang panjang tersebut, jadi tempat duduknya panjang karena beberapa orang di situ, lalu ada yang ganggu opa-opa di tempat itu. Pada waktu opa-opa di situ, biasanya opa ini katanya mukanya mencucuai, merengutai. Tapi setelah dengar khotbah saya, itu menurut pendapat mereka, kayak senyum-senyum gitu loh. Wajahnya berubah, tidak seperti dulu. Lalu saya tanya, mau cari tahu, kena bagian mana yang memberkati dia. Rupa-rupanya pada waktu saya khotbah tadi, saya berkata begini, Yesus itu kembali ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Tapi perhatikan, banyak orang ketika berada di kuburan, ketika ada di adijasa, atau ketika ibadah penghiburan, suka berkata begini ya, kenapa dia sudah mati? Karena rumahnya sudah jadi. Itu kan omong kosong. Masa kita mau bangun rumah di surga? Lah kita kan enggak pakai tubuh ini, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tembus tembok loh. Lalu bangunnya gimana? Lalu saya berkata kepada mereka yang hadir di situ, mungkin hampir 50-70 orang itu hadir di ibadah itu, saya berkata, inilah keunikan dari kekristenan. Jadi kalau orang itu mati, rumahnya sudah ada sejak dulu. Udah kosong itu, tinggal datang nempati, tidak tunggu membangun lagi. Tapi kenapa kok ada orang enggak mati-mati ya? Saya bilang, karena dia wajib untuk menggarami dunia. Karena dia wajib untuk menjadi terang bagi dunia. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita sedang menghadapi pergumulan apapun juga dalam kehidupan ini, ingat baik-baik bahwasannya apapun persoalan kita, semuanya sudah terukur, bahkan sudah ada jawaban sebelum kita tahu jawabannya apa, bahkan sebelum kita kembali ke surga, rumahnya sudah ada. Karena kita bukan berbuat baik di dunia untuk membangun rumah, itu bukan ajaran Alkitab. Maka pada waktu seseorang tahu dia sudah ditolong Tuhan, kasih karunia-Nya menyelamatkan dia, ada jaminan untuk kembali ke surga, maka di situ pun dia harus sadar kalau surga pun itu sudah disediakan, masa pertolongannya selama di dunia ini tidak diberikan. Coba pikir baik-baik, yang istimewa aja dikasih, masa yang fana tidak diberikan jalan keluar. Itu sebabnya ketika jemaat Roma menghadapi pergumulan, dikatakan demikian juga Roh membantu, Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Mengapa? Sebab kita tidak apa? Tidak apa? Tidak tahu. Tidak tahu kenapa, saudara? Bagaimana sebenarnya harus berdoa? Saya mau tanya, masa saudara nggak bisa doa sih? Kok sampai perlu dibantu? Kalau nggak bisa doa Bapa kami aja, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Kenapa dikatakan di dalam teks ini kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa? Apakah ayat ini palsu? Masa orang Kristen nggak bisa doa?
Tapi betul tidak bisa doa. Bahkan saudara tahu, kata kita tidak tahu itu mempergunakan bahasa Yunani namanya oida, itu betul-betul nggak tahu. Dia betul-betul nggak bisa lagi. Berarti nggak taunya mampet sudahan. Apa persoalannya? Sampai nggak bisa seperti ini. Saya kasih ilustrasi aja supaya Anda bisa paham apa yang dikatakan oleh teks ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu era COVID kemarin, ada keluarga muda, saya lupa ya, yang meninggal itu suami atau istrinya dulu, saya lupa. Daripada saya salah ngomong, nanti tambah berdosa kan repot ya. Pada waktu mereka menikah, itu pasangannya dipanggil Tuhan. Wah, saudara tahu, si pasangan yang satu ini, sudah anggap gini aja, si lakinya, si perempuannya ini masih hidup, si lakinya dipanggil Tuhan. Kemudian dia teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Anak ini masih kecil. Kenapa engkau sudah memanggil memanggil suami saya? Dia tidak terima kalau suaminya kena COVID. Pada waktu dia nangis-nangis, dia teriak-teriak seperti itu, apa yang terjadi saudara? Anaknya mati juga. Pada waktu anaknya mati, hampir gila. Kenapa? Karena dalam waktu yang dekat, dua orang yang dia cintai itu dipanggil Tuhan. Coba bayangkan, pada waktu menderita seperti itu, mungkin doanya sudah gak semangat lagi. Mungkin pada waktu suami dipanggil, dia masih bisa doa. Kemudian anaknya dipanggil, susah doa kan? Orang tuanya yang ibunya janda itu tiba-tiba datang berkata kepada anak ini, anak yang wanita, sudah kamu ojo nangis lah. Mama ini ngerti apa? Coba bayangkan, suami dipanggil Tuhan, anakku dipanggil Tuhan. Padahal ini orang-orang gerejaan loh, pelayanan. Kalau ngamuk sama Tuhan sadis juga loh. Saudara, kemudian mamanya, ya sudah. Ayo, kamu jangan di rumah ini, nanti kamu ingat-ingat kebayang-bayang. Ayo, tinggal di rumah mama aja. Lalu dibawalah pulang ke rumah mamanya. Di situ mamanya menghibur, menguatkan, supaya apa? Tetap tidak jauh dari Tuhan. Pada waktu dihibur luar biasa, dan Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan. Apa jawabannya? Mamanya dipanggil Tuhan. Saya mau tanya, kira-kira doanya gimana? Apa pokok doanya? Mungkin kau tidak bisa membayangkan apa yang saya katakan ini kalau kita belum pernah mengalami. Makanya saudara, saya suka naik motor. Saya kasih contoh ya, kenapa saya suka naik motor. Ketika saya naik mobil, itu ada genangan air, saya ngerem. Kenapa? Karena saya pengalaman digenjret. Sudah mau baju rapi digenjot begini, emosi kan? Nah, ketika saya setir mobil, ketika ada genangan, saya berhenti. Kenapa? Karena saya pernah jadi korban. Itu sebabnya hidup kita seperti apapun juga, ada waktu-waktu tertentu engkau sudah tidak bisa menikmati Tuhan, meskipun dilahirkan dari keluarga Kristen, meskipun sudah pelayanan, meskipun sudah WL, bahkan meskipun sudah jadi hamba Tuhan, dia berkata enggak Tuhan-Tuhanan, enggak paten. Apa Tuhan seperti ini? Saya minta tolong, tidak ada jalan keluar. Tidak usah doa. Saudara, berapa banyak orang seperti itu? Saya tidak tahu hari ini mungkin engkau sudah berkata seperti itu, tapi masih takut-takut, masih sungkan-sungkan. Tapi hari ini saya ingin saudara, jangan diteruskan. Kenapa? Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Dikatakan di situ, demikian juga roh, perhatikan R-nya besar atau kecil? Ini bukan roh kita loh ya. Roh Allah. Enaknya bahasa Indonesia itu, kalau yang penting, yang dihormati, huruf awalnya pasti besar. Jadi kalau ada orang kirim WA ke saya, nyebut nama saya Juanda, J-nya kecil, saya maklumi mungkin bahasa Indonesianya dulu enggak lulus. Jadi kalau nama saya kan J-nya harus besar. Kalau besar semua lebih bagus. Jangan sampai J-nya kecil, U-A-N-D-A, enggak, huruf besar di awal. Nah, ini menandakan bahasa Indonesia itu menghormati. Kalau Anda lihat di dalam bahasa Inggris, mungkin nggak seperti ini. Kita ditolong.
Nah, dikatakan di situ, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kemudian dikatakan di situ, tetapi Roh, bukan roh kita, roh siapa? Roh yang atas tadi air besar toh, bukan air kecil kan? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi Roh tersebut berdoa untuk kita. Mungkin orang tua tidak mendoakan kita, teman-teman tidak mendoakan kita, tapi Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Roh itu mengambil alih pergumulan kita meskipun kita tidak lihat apa yang dikerjakan. Itulah keunikan Kristen. Jadi pada waktu engkau menghadapi persoalan, pada waktu menghadapi pergumulan, orang tuamu tidak peduli, suamimu tidak peduli, anakmu tidak peduli, kekasihmu tidak peduli, istrimu tidak peduli, tidak ada yang peduli dengan engkau. Dengar baik-baik, ada Roh yang peduli. Dan Roh ini tidak perlu diperintah, baru dia berdoa. Roh ini sifatnya otonom. Dia tidak nunggu, bantuin dong, tolong saya. Oh, tidak perlu. Dia otomatis di alam roh, ketika melihat engkau sedang menghadapi pergumulan, dia langsung mengambil alih untuk menolong kita, mengungkapkannya kepada Allah Bapa di surga tentang keluhan-keluhan yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya El Roi yang dinikmati oleh Hagar membuat dia bersuka cita karena dia berjumpa dengan Allah yang bisa melihat. Dia kembali kepada nyonyanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa menikmati El Roi, hidupnya akan stabil. Orang yang bisa menikmati El Roi, lampu merah kuning hijau nggak dilanggar, kan dia lihat. Ya jangan lagi melanggar ya, ingat-ingat El Roi ya. Pada waktu kita menghadapi ujian, khususnya anak-anak, ajarlah mereka tentang El Roi, bahwa dia melihat kalau nyontek. Artinya apa? Ini sudah ada sebelum ada CCTV. Ini sudah ada untuk menjelaskan bahwa Allah terus mengawasi kita. Tak pernah dia tertidur, tak pernah dia tidur, tak pernah dia terlelap, karena dia tahu kita diciptakan tidak berdaya kadang-kadang menghadapi persoalan. Yang kedua, bagaimana kita menikmati El Roi? El Roi ini punya tugas yaitu menguji. Yang pertama, El Roi itu menolong. Yang kedua, El Roi itu menguji. Perhatikan di ayat yang ke-27. Dikatakan di situ, dan Allah yang apa? Menyelidiki hati nurani, mengetahui, R-nya besar enggak? Mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk siapa? Orang-orang kudus. Saudara, rupa-rupanya ayat yang ke-26 ini tidak berlaku untuk semua orang. Kalau Anda pernah pergi ke supermarket, ada tulisan di brosur itu kecil sekali, S dan K. Apa itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Ini ada syarat dan ketentuan berlaku yang pertama. Perhatikan di situ ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk siapa? Ya cuma itu. Enggak semua orang. Untuk orang-orang kudus, limited edition. Enggak semua orang. Nah sekarang saya mulai dari bawah. Bagaimana kita ini bisa menjadi orang kudus? Hari ini juga bisa. Bagaimana caranya? Buka hatimu, undang Yesus, akui dosamu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Engkau bisa doa yang di rumah, atau engkau bisa doa di tempat ini.
Ketika engkau tahu sebagai orang berdosa, mengakui dosamu kepada Tuhan, dan setelah itu engkau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka semua dosa kita itu diambil alih, di take over. Oleh siapa? Oleh Yesus. Kapan? Ketika dia mati di atas kayu salib. Kenapa ada kematian? Karena ada pelanggaran. Pada waktu perjanjian lama, ingat Adam dan Hawa, ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dikatakan dia mati. Mati itu artinya terpisah dengan Allah. Mestinya kita juga semuanya mati. Tapi sudah diambil alih oleh Yesus, dia mati di atas kayu salib dalam naturnya sebagai daging, dalam posisinya sebagai manusia. Allahnya di mana? Di situ. Tapi ingat, tidak bisa dipisahkan, namun Allah tidak mungkin bisa mati. Tapi manusianya yang mati. Itu sebabnya saudara, pada waktu engkau sudah menyerahkan dosamu kepada Yesus, di situ kita disebut anak-anak Allah. Itu kata Injil Yohanes yang pertama. Nah, anak-anak ini rupa-rupanya punya hak istimewa, manggil Tuhan dengan Bapa. Jadi kalau kita bisa manggil Tuhan dengan Bapa, pastikan genetikanya, gennya sama. Mestinya tidak semua orang di gereja itu boleh manggil Tuhan dengan Bapa. Hanya orang khusus saja yang tahu hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang tidak, nggak bisa manggil. Maka dari itu saudara, orang-orang kudus ini yang sudah memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah di dalam alam yang tidak kelihatan, dia menolong kita tanpa menunggu permintaan kita, tanpa menunggu ketika kita tidak berdaya. Tapi dia tahu sekali saat kita lemah, dia langsung tolong tanpa perlu kita beri komando. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Alkitab seringkali berkata jangan takut, jangan khawatir. Itu sebabnya. Tapi kalau kita gampang takut, gampang khawatir, itu menandakan mungkin hubunganmu dengan Tuhan Allah sedang tidak beres. Orang takut bisa, orang khawatir ada. Tapi kalau terus menerus ada persoalan di dalam diri orang itu. Nah, perhatikan di dalam ayat yang ke-27 ini. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Rupa-rupanya Tuhan Allah itu menyelidiki mana? Menyelidiki hati nurani. Bukan menyelidiki perbuatan kita, bukan menyelidiki perkataan kita, tapi dia menyelidiki hati nurani. Pernah tidak kita mendengar orang berkata begini, Pak, yang penting hatinya. Pernah dengar? Yang penting hatinya. Yang ngomong ini pasti munafik. Orang yang tidak tulus. Kalau hatinya baik, perbuatannya enggak baik, kan penipu dia. Makanya dia menunjukkan yang penting hatiku loh. Tapi perbuatannya kok gitu? Berarti enggak ada integritas kan? Kalau perbuatannya baik, hatinya jahat, atau hatinya baik, perbuatannya jahat, itu tidak ada integritas. Antara hati dan perbuatannya enggak sama. Orang yang berintegritas adalah hatinya jahat, perbuatannya harus jahat. Tapi yang ini tidak disukai Tuhan. Yang disukai Tuhan adalah hatinya baik, perbuatannya juga baik. Nah, itu menjadi dasar penyelidikan daripada roh melalui hati nurani kita. Kita tidak bisa membohong melalui hati nurani. Omongan kita bisa bohong, pikiran kita bisa bohong. Tapi hati saudara itu adalah pelita dalam hidup kita. Itu mewakili kita dimanapun engkau berada. Contoh, orang yang paling kejam sekalipun, hatinya tetap mencintai orang yang dia cintai. Contohnya anaknya, contohnya pasangannya. Kejam seperti apapun juga, tapi hatinya punya kecenderungan untuk mencintai. Berarti hati nurani itu tempatnya untuk
melihat siapa orang itu. Dan Tuhan Allah saudara, dia menyelidiki hati nurani kita. Maka dari itu, ujian dari Tuhan itu datangnya tiba-tiba. Kalau kita ujian di sekolah, sebelum ujian kan diberi informasi, minggu besok ada ujian, begitu kan? Bulan depan ada ujian. Tapi kalau Tuhan bikin ujian, itu kagetan. Habis ini kita nggak tahu akan ada apa. Besok kita nggak tahu akan ada apa. Maka dari itu, kalau engkau menikmati hidup, usahakan yang bisa dikerjakan hari ini jangan ditunda besok. Kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Kalau engkau simpan sampai besok, kekhawatiranmu tambah numpuk. Kalau hari ini kau bisa menyelesaikan banyak persoalan, jangan suka berkata Belanda masih jauh. Memang Belanda jauh sekali, nggak mungkin ke sini. Tapi persoalan kita, kalau engkau tidak selesaikan cepat-cepat, maka besok pagi engkau punya masalah yang baru. Dan jangan lupa ada banyak kejutan-kejutan dari Tuhan. Kalau di sekolah orang ikut ujian, kalau gagal ada remedi. Tahu remedi kan? Tapi kalau ujian di hadapan Tuhan, gagal, nggak ada remedi. Kalau berhasil, nggak ada remedi. Semuanya berjalan seperti itu. Karena waktu ini berjalan terus, maka itu hati-hatilah. Bagaimana kita bisa menikmati El Roi setiap hari? Ingat, El Roi ini suka menguji kita. Maka berjaga-jagalah. Kalau punya uang banyak, jangan gampang jatuh dalam dosa. Kalau enggak punya uang, jangan bersungut-sungut atau menjual diri. Pada waktu engkau sedang dipuji, jangan lupa diri. Pada waktu engkau dielekkan, digosipin, disikut sini, sikut sana, enggak usah gampang sakit hati. Kenapa? Kita tidak tahu yang mana yang sifatnya ujian. Oleh sebab itu, kalau engkau menikmati El Roi, izinkan Dia yang melihat kita, Dia tidak pernah tertidur. Dan yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa menikmati El Roi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama tadi El Roi itu apa? Menolong. Yang kedua, menguji. Dan yang ketiga, mendatangkan kebaikan. Nah perhatikan, di dalam ayat yang ke-28, kita tahu sekarang. Yang ayat yang ke-26, kita tidak tahu. Tapi yang ini kita tahu sekarang. Padahal hanya berbeda beberapa kalimat langsung berubah apa yang dikatakan Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Kita tahu sekarang. Taunya bukan besok, taunya bukan kemarin, tapi taunya sekarang. Kita tahu sekarang itu menunjukkan bahwa kita perlu sadar pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Karena pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita tahu apa kehendak Tuhan. Berapa banyak orang ketika menikmati firman Tuhan sambil buka WA, sambil buka media sosial, kadang-kadang pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Saya jamin engkau pulang nggak dapat apa-apa. Karena pelajaran yang paling sulit di muka bumi ini adalah pelajaran Alkitab. Orang boleh pintar, IP-nya nilainya boleh 4 ke atas, boleh cum laude, bukan cuma cum laude, lebih tinggi namanya magna cum laude, lebih tinggi namanya summa cum laude, silakan. Tapi ingat, dia ketika belajar Alkitab belum tentu bisa ngerti. Kenapa? Harus terkoneksi dengan pemilik Alkitab, pemilik firman. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, berjaga-jagalah. Supaya apa? Kita tahu sekarang. Nah dalam konteks ini kita tahu sekarang sedang menjelaskan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah apa? Turut bekerja dalam hal apa? Segala sesuatu loh. Jadi turut bekerjanya itu bukan cuma satu persoalan, segala sesuatu. Segala hal loh. Dia turut bekerja. Kalau begitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Yang bekerja siapa duluan? Baca lagi. Kita tahu sekarang bahwa turut bekerja. Yang turut siapa? Yang follower siapa?
Baca ini. Jangan dikarang, saya tahu Anda lebih pintar dari Alkitab. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi kalau kita nggak kerja, Allah kerja enggak? Jadi yang kerja duluan siapa? Kalau kita nggak kerja, dia juga biarin. Makanya berdoa bagus tapi kurangi. Karena kalau engkau berdoa terus nggak kerja, nggak dapat apa-apa. Berdoa itu dasarnya untuk menopang kerjaan kita. Jadi kalau engkau suka doa, kepingin dapat pasangan, tapi nggak mau pacaran, ya nggak dapat. Makanya Alkitab berkata, orang tidak bekerja, jangan makan. Jadi kalau suka doa terus, nggak kerja, ya nggak ada makanan. Hari ini saya tahu banyak orang itu pemalas dan bersembunyi di balik doa. Tapi aslinya malas kerja. Dan ditambahi tunggu kehendak Tuhan. Tunggu rencana Tuhan. Aslinya males. Dan penakut dia menghadapi persoalan yang nyata. Kemarin saudara, saya bertemu dengan seorang ibu. Dia punya persoalan dengan suami. Ibu ini suka pelayanan, tapi suaminya mungkin cemburu dengan lihat istrinya aktif pelayanan, maka ngajak bercerai terus, ngajak bertengkar terus. Lalu si mamanya daripada si suaminya ini sangat sayang sama dia, mungkin anak tunggal atau gimana saya tidak tahu. Intinya adalah sangat dekat dengan mamanya, akhirnya istrinya bisa menjadi jauh. Lalu saya tanya kepada ibu itu, Bu, ibu ini mau masalah ini selesai atau biar begini terus? Ya mau selesai, saya berdoa. Kalau berdoa terus gak selesai-selesai kok. Kenapa? Karena tunggu keputusanmu. Kalau engkau berdoa terus, enggak selesai. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu dengan peristiwa namanya mujizat. Tapi lebih banyak dia mengerjakan sesuatu tidak mempergunakan mujizat. Kenapa? Untuk kedewasaan kita. Supaya tidak jadi anak-anak yang cengeng. Dia bisa bikin mujizat kok. Kita tidak menginjil loh. Banyak orang bisa terima Yesus kok. Lah buktinya disuruhlah kita menginjil kan. Suruh bawa jiwa-jiwa kan. Apa dia nggak bisa kerjakan? Bisa. Tetapi ingat, ketika kita melihat sebelum engkau menerima mujizat dari Tuhan, lakukan apa yang bisa engkau kerjakan. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Karena pada waktu engkau melakukan dan engkau tidak berdaya, engkau tidak kuat, ingat ayat yang atas tadi, bahwa roh tersebut akan membantu kita berdoa. Tetapi kalau engkau tidak lakukan apa-apa, engkau susah menikmati ayat yang ke-28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kalau kita nggak kerja, dia nggak kerja. Allah itu follower kita. Tahu dari mana? Dari ayat ini ya. Jangan dipakai untuk semua Alkitab. Untuk ayat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Allahnya ikut kita bekerja, tapi nggak selesai. Nah di sini ada 2 S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang bisa menikmati ini? Perhatikan baik-baik dalam ayat itu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Syaratnya ada 2, yaitu bagi mereka pertama yang mengasihi Dia, dan yang kedua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah dikasih Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini di mata kita atau di mata Tuhan Allah? Halo? Di mata Allah bukan? Makanya kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada bencana alam supaya orang yang masih hidup bisa bertobat. Tapi yang mati kena bencana tersebut memang sudah jadwalnya pulang ke tempatnya asalnya dulu. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan Allah menolong kita melalui peristiwa-peristiwa, intinya cuma satu, harus mendatangkan kebaikan. Tapi bagaimana bisa mendatangkan kebaikan ini? Di sini ada penjelasannya. Yang pertama saudara, ini bisa dinikmati oleh mereka yang mengasihi Dia, oleh mereka yang mengasihi Allah. Pada waktu engkau ingin mengasihi Allah, caranya bagaimana? Caranya
jangan berbuat dosa. Mengapa engkau harus mengampuni suamimu? Karena engkau mengasihi Allah. Mengapa harus bertahan meskipun melihat pasanganmu menganiaya kita? Karena engkau mengasihi Allah. Itu yang dikerjakan oleh Hagar. Mengapa kita harus taat lampu lalu lintas? Karena engkau mengasihi Allah. Mengapa tidak nyontek di sekolahan? Karena mengasihi Allah. Kenapa kita tidak boleh berbuat dosa? Karena mengasihi Allah. Nah, orang yang mengasihi Allah ini, maka dia akan tahu apa yang Tuhan Allah lakukan itu terukur karena kita sudah mengasihi Dia, maka perbuatan kita pasti tidak akan menyakitkan Dia. Makanya Allah turut bekerja. Belum selesai saudara, yang kedua yaitu untuk mereka yang terpanggil. Sesuai dengan apa? Rencana Allah. Saudara punya rencana hidup enggak? Tuhan Allah punya enggak? Sekarang pertanyaannya, yang benar Tuhan Allah ikut rencana hidup kita atau kita hidup ikut rencana Allah? Kita hidup ikut rencana Allah. Itu sebabnya kalau kita mau memahami ini dengan utuh, jangan diambil atas tok, jangan diambil bawah saja. Karena di sini sedang menjelaskan, kalau bagian atas kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu menunjukkan bahwa Allah bekerja sama dengan kita, sinergi dengan kita untuk membuat sesuatu jadi baik, mendatangkan kebaikan. Tapi bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu tidak akan mengecewakan Allah? Ada dua, yaitu mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau hidup kita sesuai dengan rencana Allah, maka Allah turut bekerja. Ini satu paket, satu lingkaran, ini nggak bisa diputus-putus. Jadi kalau hidupmu sudah mengasihi Allah dan hidupmu sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka apapun yang engkau kerjakan, Allah akan support, Allah akan bantu, Allah akan lakukan lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Karena apa? Karena tuntunannya sederhana, yaitu adanya kerjasama di antara keduanya. Allah mau kerjasama, kita mau enggak? Jangan berpikir saya mau kerjasama sama Tuhan, nanti rencana kita yang kita paksakan. Kalau mau kerjasama sama Tuhan, harus rencana Dia yang kita lakukan. Makanya pada waktu kita sudah melakukan rencana Dia, Allah turut bekerja. Jadi satu paket ini membuat kita punya kekuatan untuk apa? Menikmati El Roi. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Silakan bangkit berdiri saudara. Hari ini kita merenungkan 3 hal tentang El Roi. Saya rindu engkau setiap hadir ibadah di tempat ini. Dan pertama engkau lihat tulisan besar-besar El Roi di situ, langsung minta ampun sama Tuhan kalau engkau ada dosa yang tersembunyi. Karena apa? Dia melihat bahkan rencana hati yang busuk. Pada waktu engkau masuk ada tulisan El Roi di situ, langsung kau gemetaran luar biasa. Seperti apa? Seperti agama lain, kalau mau masuk ke tempat ibadahnya harus bersih-bersih dulu. Maka sebelum engkau masuk ke sini, bukan bersihkan kaki, bukan bersihkan mata, bukan bersihkan wajah, tidak perlu disiram air, tapi engkau langsung bersihkan hati karena ada El Roi di situ. Ibadah kita bukan fisik, tapi roh. Maka itu saya rindu dari tempat ini banyak orang yang mengasihi Allah lebih lagi. Dari tempat ini banyak orang bisa mengerti tentang rencana Allah dalam hidupnya masing-masing. Saya berikan waktu sejenak engkau berdoa kepada Tuhan. Yang di rumah juga berdoa. Berkat apa yang engkau dapat dari firman pada hari ini?
El Roi itu penolong. El Roi itu dia penguji. Dan El Roi itu mendatangkan kebaikan. Sekarang berdoa kepada Tuhan. Mungkin kau punya rencana, sudah capek hidup Anda, merasa sudah bosan menghadapi kenyataan yang kau hadapi. Saya tidak tahu masalah Anda. Izinkan El Roi yang engkau nikmati itu menjadi harapanmu. Silakan tunduk kepala dan berdoalah. Biarkan Roh Kudus menjamah hatimu. Izinkan Dia mengubah cara berpikir kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Dia bisa bikin mujizat. Tetapi ingat, itu adalah cara Tuhan. Tapi cara kita lakukan apa yang engkau bisa lakukan. Tetap berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Katakan yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Bersyukur Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dapatkan malam hari ini. Bahwa Tuhan Allah adalah El Roi. Terima kasih Tuhan meteraikan firman baik kami, biar Roh Kudus selalu memampukan kami untuk selalu hidup dengan di hadapan Tuhan. Berkati hambamu Pak Juanda Tuhan, biar Tuhan kembalikan hikmat marifat yang luar, yang baru bagi dia, singkapkan rasa firman-Mu, dan di mana dia melayani menjadi berkat bagi banyak bangsa suku bangsa. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan, berkati keluarganya semuanya kan Tuhan, kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami yang kedua untuk diakonia. Terpuji Tuhan selamanya, di dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Aku
Siapa yang diberkati malam hari ini? Puji Tuhan ya, kita dapat satu perikop yang luar biasa. Kita mengerti apa itu El Roi. Ya, Tuhan melihat. Makanya hati-hati loh. Biar orang enggak lihat, Tuhan tuh tahu ya. Ketok, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan itu di mana-mana. Ya, itu hati-hati sebenarnya ya. Mari kita dalam melangkah itu ya jangan seperti ya Tuhan tidak melihat ya. Nah, apa tadi artinya El Roi tadi? Tuhan itu menolong. Seringkali kalau kita dalam keadaan sulit ya, dalam keadaan terpuruk, tidak bisa doa. Tapi lah Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk ya berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya. Luar biasa bersyukur ya. Tidak kebetulan kita punya Tuhan kasih nama El Roi itu ya. 22 tahun yang lalu ya. Buka El Roi ini ya. Kok Tuhan kasih saya itu nama seperti ini. Dulu PD kita bukan namanya El Roi, tapi dulu pertamanya PD Kasih. Ya, sampai di Manado pakai PD Kasih. Tapi kok Tuhan bilang kasih namanya El Roi saja ya. Itu akhirnya saya rubah waktu itu ya dengan El Roi. Yang kedua El Roi itu apa? Menguji. Ya ingat itu kita Tuhan menguji hati nurani kita ya. Jangan main-main. Waktu di Amsal 24 ayat 10 Daud itu dia menghitung apa tentaranya ke rakyatnya. Wah hatinya jadi berdebar-debar. Ini hati nurani yang baik. Kenapa? Seperti dia boleh mengandalkan kekuatannya sendiri tentaranya. Dia minta ampun sama Tuhan. Nek sudah melakukan kesalahan tapi tidak pernah berdebar-debar hatinya. Hati-hati. Yang sudah tidak punya hati nurani itu. Ya itu sebabnya ya. Mari kita punya ya menjaga hati nurani kita. Karena Tuhan menguji hati nurani kita. Dan yang ketiga tadi apa? Mendatangkan kebaikan. Ya, nah, yang bekerja dulu siapa? Kita dulu. Ya, jangan Tuhan suruh kerja dulu. Tuhan minta jangan kita dulu yang kerja. Makanya Matius 28 19 20 pergilah dulu dan jadikanlah murid itu segala bangsa. Baptis mereka baru aku menyertai, aku turut bekerja. Ya kita itu pergi dulu dengan hati yang memotivasi yang benar, yaitu dengan mengasihi Tuhan. Ya tadi kan yang dipanggil terpanggil ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencana Allah kita ini menjadi alatnya. Ya kita pergi dulu. Jangan minta dulu Tuhan. Ada yang berdoa begini Pak ya. Tuhan aku berkati aku berlimpah-limpah supaya aku bisa melayani Tuhan loh. Ya, beri aku mobil dulu Tuhan. Baru aku mau melayani Tuhan loh. Pergi dulu. Baru kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan itu menyertai kita. Tuh Allah baru turun bekerja. Amin. 10 orang kusta. Ya, waktu minta disembuhkan, langsung disembuhkan? Tidak, pergi dulu di tengah jalan baru sembuh. Ya, itu sebenarnya mari Bapak Ibu ya. Jangan kita menuntut Tuhan kalau mau melayani Tuhan, nak minta untuk kita juga melangkah dulu. Bekerja dulu. Tidak ada orang yang minta upah dulu langsung kerja dulu baru dapat upah ya. Amin. Terima kasih Pak sudah kita tahu semua El Roi, tentang El Roi. Semua yang tidak tahu dulunya tidak tahu, sekarang tidak tahu tentang arti El Roi ya. Oke, di Kejadian 16-13 ya. Oke, untuk pengumuman kita tetap ada dapat doa pagi 5:30 sampai jam 6 ya, antara Senin sampai Sabtu. Dan juga hari Rabu ada ibadah Zoom ya untuk kita belajar ya, sharing firman, juga tatap muka. Malam ini tadi jam 6 waktu Manado, puji Tuhan ya, waktu jadi jam 5 sini kita buka lagi satu cabang El Roi di Manado. Ya di tengah kota namanya Dolphin ya, di rumah makan Dolphin ya. Kalau Pak Bibi yang sudah ada sekarang itu di Mapanget itu dekat bandara. Dan sekarang malam hari ini dibuka ya, tapi awalnya saya sudah pernah ibadah waktu bulan Desember saya ke Manado, itu sudah ibadah bersama-sama dengan pengurusnya yang baru, yaitu bulan Desember kemarin. Nah malam ini beribadah perdananya ya di jam 6 tadi. Kita doakan terus supaya El Roi yang baru ini di Manado, di kota di pusat kotanya ini sungguh boleh menjadi berkat ya. Oke, nah untuk itu yang juga tetap doakan untuk kita punya rencana untuk El Roi untuk kemana ini? Buka, ke penjara itu mulai tanggal 14 ya.
14 ya Februari ya. Kita mulai hari Selasa ya. Kita mulai karena sudah 2 tahun lebih kita libur karena pandemi. Nah, sekarang kita diminta terus ya sama dari penjara lapas itu supaya kita melayani lagi ya. Mulai kita tanggal 14 dan juga doakan juga untuk ibadah kita ke Israel, Yerusalem ya, Elroy. Ya puji Tuhan, ada satu gereja sudah bergabung dengan kita. Satu gereja ada 20 orang ya, gereja ini ikut dengan kita. Ya, kita tetap kita doakan, direncanakan tanggal 3 sampai 13 Mei tahun ini ya. Dan harganya sangat murah ya. Di mana-mana sudah dicek semua, paling murah ini harganya $2.400 dengan 12 hari. Ya, ayo kita sama-sama untuk kita adakan ibadah ini ya, untuk ibadah ziarah ke Israel ya. Oke. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita tutup. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami mengenal sebetulnya apa arti Elroy sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, Pak Juanda yang sudah selalu memberkati kami malam hari ini. Tambahkan hikmat marifat, kuasa urap menyertai keluarga yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, Elroy dimanapun berada. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah dalam pelayanan, juga masalah dalam bisnis, Tuhan yang campur tangan. Tuhan juga yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Berikan juga kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, barat Tuhan curahkan di setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih jemaat yang berbisnis, yang bekerja buat mereka berhasil. Dijauhkan dari kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Tapi buat mereka semua lancar, berhasil, sukses. Sehingga mereka boleh masa depan yang cerah mereka boleh dapatkan. Khususnya juga mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Demikian juga anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, bahkan yang kursus. Tuhan mau mereka berhasil. Akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, dan juga Tuhan semangat belajar. Tambahkan bagi mereka. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga kami berdoa untuk Elroy Tuhan yang baru dibuka malam hari ini, PD Elroy yang baru di Manado. Tuhan memberkati supaya dengan keberadaan Elroy yang baru mulai menjadi berkat Tuhan bagi kota Manado. Terima kasih Tuhan, terima kasih nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah menopang pelayanan PD Elroy kembalikan lipat-lipat ganda, termasuk tim musik bersama WL, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat bagi kami. Sebelum kami menikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, Tuhan tambah-tambah menyertai kami. Mereka yang sudah membawa berkat ini, berkati mereka. Setelah itu kami jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi dan tibakan selamat ke rumah masing-masing. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali ini untuk menjemput kita di masuk dalam kerjaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera dan persekutuan, penghiburan, kuasa, urapan kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang sedang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.